Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Miftah Baidowi Hakim, Muhammad Ali Rizky Rahmani, Muhammad Adi Aliano, Muhammad Andri Rianto, Muhammad Jidan Hanafi, Muhammad Rizky Ramadhani, dan Muhammad Faidu Tamam Samsuzuri ingin mempresentasikan materi pertemuan 11, yaitu mendesain window. Ada 3 materi utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, memilih jenis window. Yang kedua, mendesain bagian window. Yang ketiga, mendesain primary window. Memilih jenis window. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Yang pertama itu dokumen window. Yang kedua application window. Next. Yang ketiga utility window. Yang keempat dialog and alerts. Kemudian ini ada tampilan Windows XP, tampilan Windows Classic, dan yang ini tampilan Windows B 2 for Linux. Oke, sekarang mendesain title. Setiap Windows sebaiknya diberi judul atau title. Sebuah judul window yang bagus berisi informasi yang relevan. Beri judul yang berbeda pada tiap window yang sedang dibuka. Ini seperti di gambar ya, ini ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Next. Mendesain border dan Windows comment. Ada yang pertama border window sama shape window. Ini ada bordernya kan seperti di gambar. Next. Next. Yang ketiga, modality. Sebuah modal window melarang user berinteraksi dengan Windows lain dalam aplikasi yang sama atau application modal. Atau aplikasi yang lain termasuk desktop itu sendiri, sistem modal. Non-modal window tidak melarang berhubungan dengan aplikasi utama atau window lain. Dan yang keempat, fokus. Fokus berarti user menentukan window mana yang seharusnya menerima data dari keyboard, mouse, atau device input lainnya. Fokus memiliki 3 mekanisme, yaitu yang pertama, klik to focus, berarti sebuah window mendapat fokus karena diklik oleh user. Yang kedua, point to focus, berarti sebuah window mendapat fokus karena ditunjuk oleh mouse, dikenal dengan sloppy focus. Yang ketiga, keyboard focus, berarti sebuah window mendapat fokus karena dipilih user menggunakan shortcut keyboard seperti Alt Tab. Next. Pendesain primary window. Primary windows umumnya mempresentasikan data user seperti dokumen teks pada aplikasi word processor, gambar pada aplikasi pengolah gambar, spreadsheet pada aplikasi seperti Excel dan sebagainya. Normalnya, primary window mempunyai sebuah border, sebuah menu bar, dan sebuah status bar, dan mungkin juga mempunyai satu atau lebih toolbar. Next. Yang pertama, mendesain title. Contoh-contoh aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Project. Aplikasi yang menyebutkan eksistensi file. Aplikasi Adobe Reader, Macromedia Dreamweaver 8, aplikasi yang menyertakan informasi penting lainnya. Macromedia Fireworks 8, aplikasi yang tidak berbasis dokumen. Aplikasi kalkulator Norton Antivirus, aplikasi yang memberikan keterangan tambahan sambungan dengan status aplikasi. Ada address book sama MySQL query browser. Yang kedua, Windows Commands. Pada primary window mempunyai beberapa perintah yang terdapat pada control box-nya, yaitu close keluar dari Windows, maximize memperbesar window, minimize memperkecil tampilan window, restore down kembali ke tampilan awal. Yang ketiga, hubungan dengan dokumen dan window.
Single Document Interface atau SDI. Aplikasi Single Document Interface menempatkan masing-masing dokumen pada sebuah primary window tersendiri. Jadi tiap-tiap dokumen terasa sebagai sebuah aplikasi yang berdiri sendiri. Oke, ini selanjutnya ada contoh aplikasi dari SDI adalah Microsoft Word. B. Control Single Document Interface atau CSDI. Nah, CSDI ini adalah aplikasi yang ruangnya untuk menu tidak cukup untuk masing-masing dokumen yang terbuka, sehingga tampak pada primary window yang hanya terdiri dari menu. Sedangkan primary window lainnya berisi dokumen, di mana dokumen tersebut dikontrol melalui primary window control yang berisi menu. Ini contoh aplikasi CSDI yaitu GIMP. Multiple Document Interface atau MDI. MDI menampilkan beberapa dokumen dalam window tunggal. Window ini juga dapat menggunakan Panet, tablet, atau menggunakan lebih dari satu sekaligus. Contoh aplikasi MDI adalah Macromedia Flash MX. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Silakan bertanya. Ada yang bertanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oke, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Kalau gitu, presentasi kelompok 4 saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.